Saya lahir di Bukit Tinggi. Orang tua saya sesudah menikah pada tahun 32 hijrah dari Bukit Tinggi, Padang Panjang ke Pekalongan karena ayah saya aktivis politik di dalam pergerakan nasional pada waktu itu, jadi dibuang oleh Belanda. Kemudian lahirlah anak pertama di Pekalongan, namanya Taufik, dan meninggal pada umur 3 bulan. Pada hamil kedua, menjelang lahir, ibu saya dipanggil oleh nenek untuk pulang ke Bukit Tinggi. Pada waktu itu nenek takut pergi ke Pulau Jawa karena jauh sekali katanya. Jadi kau sajalah pulang ke Bukit Tinggi, lahirkan anakmu di sini. Kemudian ibu saya pulang, lahir anak kedua ini. Ibu saya mengirim telegram ke Pekalongan, anak sudah lahir, laki-laki, diberi nama siapa? Kemudian telegram ayah saya menyebutkan beri nama dia Taufik. Nah, itu keluarga di kampung semuanya, jangan dikasih nama anak yang sudah meninggal itu, nanti pendek umurnya. Diberi kabar lagi ke Pekalongan, ayah saya kirim telegram lagi, yang menentukan panjang pendeknya umur bukan nama, akan tetapi Allah. Akhirnya turunlah nama itu kepada saya. Kemudian ibu saya balik lagi ke Pekalongan, saya dibesarkan di Pekalongan. Kemudian kami pindah beberapa kali, pernah tinggal di Semarang juga, di Solo dan di Jogja. Di rumah saya berbahasa Indonesia dan berbahasa Minang. Di pergaulan dan di sekolah tentu saja berbahasa Jawa. Jadi saya fasih dalam dua bahasa tersebut. Tapi ada satu periode yang sangat menentukan, yaitu ketika akan tamat sekolah rakyat, kami pindah ke Jogja pada waktu zaman revolusi. Nah, di sanalah saya dapat kesempatan yang baik sekali untuk menikmati wayang purwo, wayang kulit. Ritme dari suluk itu sangat memukau saya. Kemudian kalimat-kalimat yang literer di dalam wayang itu pun itu tidak akan pernah lupa seumur hidup. Itu sangat berpengaruh pada saya. Bagaimana dalang bercerita, bernarasi, Patkap itu kayak manut, ranjangan, dan banyak lagi yang lain. Nah, kemudian ketika di SMP, saya dipanggil nenek pulang, dan kemudian saya bersekolah di SMP di Bukit Tinggi. Di sana saya mendapatkan kesempatan emas untuk kontak dengan sastra lisan Minangkabau melalui kaba-kaba, melalui kisah-kisah, melalui salung, nyanyian-nyanyian. Itulah yang menyebabkan saya dalam puisi-puisi saya itu banyak sekali bentuk narasi, bentuk berkisah, bentuk bercerita. Apa sebabnya? Karena ritma dan rima, aliterasi dan asonansi yang ada di dalam kata-kata itu memukau saya benar, dan saya berusaha untuk dapat menyampaikannya itu dalam bentuk naratif. Setiap saya menulis puisi itu saya senantiasa berpikir bagaimana nanti saya menyampaikannya di depan publik. Apakah nanti publik dapat sekali dengar itu, memahami, dan yang lebih penting lagi menikmati puisi-puisi saya. Saya tertarik ke dalam dunia tulis-menulis, dalam hal ini sastra, sejak kecil lagi. Ayah dan ibu saya kedua-duanya guru, kedua-duanya suka membaca. Di rumah kami, ayah saya punya sebuah lemari besar, tempat beliau menyimpan buku-buku bacaan. Setiap bulan paling kurang sekali saya dibawa ke toko buku untuk membeli buku. Ayah saya pergi ke rak
buku orang-orang dewasa, dan kemudian saya disuruh pergi ke bacaan anak-anak dan boleh membawa 1 atau 2 buku pulang. Saya merasa luar biasa bersyukur karena kedua orang tua saya memberikan contoh membaca, gemar membaca. Beliau menjadi wakil ketua redaksi sebuah koran di Semarang pada zaman Jepang, namanya Sinar Baru. Pada sore hari ayah saya pulang dari kantor dan membawa surat kabar yang terbit pada hari itu, dan saya takjub, heran saya melihat bahwasanya di koran itu, di halaman depan, di paling kolom di sebelah kiri, dari atas sampai ke bawah itu untuk tajuk rencana, 1 kolom. Apabila yang mengisi tajuk rencana itu ayah saya betul-betul heran. Kok orang bisa menulis begitu banyak? Nah, kemudian dengan situasi itu, maka timbul keinginan saya menulis. Sudah mulai saya mengirimkan karangan saya ke Jakarta, ke majalah Kisah, ke majalah Mimbar Indonesia, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak pernah dimuat-muat. Pada akhirnya, pada tahun ketiga, ada puisi saya pertama kali dimuat di majalah Kisah. Sementara itu kawan-kawan saya di Pekalongan, yang sama-sama di SMA Pekalongan pada waktu itu, sudah lebih dahulu karya mereka dimuat. Situasi lingkungan SMA pada waktu itu di Pekalongan itu betul-betul subur, dan kami berlomba-lomba untuk dapat dimuat. Dan apabila pernah dimuat, itu majalah itu dibawa ke sekolah dan dengan bangga itu dikelilingkan, dan guru kami merasa, guru bahasa Indonesia kami, Pak Sayuti namanya, itu bangga betul melihat hal tersebut. Saya sudah mulai menulis ketika di SMA di Pekalongan, dan kemudian ketika saya masuk perguruan tinggi di Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan Universitas Indonesia di Bogor, yang belakangan jadi IPB, penulisan saya lanjutkan. Saya merasa bahwa di dalam masalah kesusastraan itu saya tertinggal dibandingkan dengan kawan-kawan yang sebaya dengan saya yang menulis. Pada waktu yang senggang saya pergi ke Jakarta, dekat saja Bogor Jakarta itu, dan kemudian bergaul dengan kawan-kawan pengarang-pengarang muda pada waktu itu. Nah, saya takjub. Saya ketemu dengan kawan-kawan pengarang saya, penulis cerita pendek seperti Mas Oye, kemudian esayis seperti Arif Budiman, waktu itu namanya Suhok Jin, banyak lagi yang lain, Pur Raswanto, Gunawan Muhammad, dan saya mendengarkan mereka itu berdiskusi mengenai masalah-masalah filsafat, pemikiran, eksistensialisme, kemudian Marxisme, Leninisme, dengan rasa takjub. Saya merasa bahwa saya tertinggal ini. Karena itu saya mencoba mengatasinya dengan membaca. Dalam keadaan situasi politik pada waktu itu, demokrasi terpimpin, represi pada waktu itu sudah tidak tertahankan, dan kemudian kami pun, kawan-kawan di Jakarta itu, saya ikut saja di belakang mereka, mengeluarkan sebuah pernyataan, sebuah manifest kebudayaan. Intinya adalah menyatakan Pancasila sebagai falsafah bangsa, dan kemudian menolak tujuan menghalalkan cara. Ini bagaikan sengatan lebah yang tidak dapat diterima oleh yang berkuasa pada waktu itu, dan akhirnya kami merasa mendapatkan akibatnya dengan dilarangnya manifest kebudayaan tersebut. Tadi siang ada yang mati dan yang mengantar banyak sekali. Ya, mahasiswa-mahasiswa itu, anak-anak sekolah itu yang dulu berteriak 200, 200, sampai bensin juga turun harganya, sampai
kita bisa naik bis pasar yang murah pula. Mereka kehausan dalam panas bukan main, terbakar muka di atas truk terbuka. Saya lemparkan 10 ikat rambutan kita, Bu. Biarlah 10 ikat rambutan juga. Memang itu sudah rezeki mereka. Mereka berteriak-teriak kegirangan dan berebutan seperti anak-anak kecil. Mereka berteriak, hidup tukang rambutan, hidup tukang rambutan, dan menyoraki saya. Betul, Bu, menyoraki saya. Dan ada yang turun dari truk, Bu, mengejar dan menyalami saya. Hidup Pak Rambutan, sorak mereka. Saya dipanggul dan diarak-arak sebentar. Hidup Pak Rambutan, sorak mereka. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bapak setuju kami, bukan? Ketika sepanjang masa demonstrasi itu, saya sebagai seorang chronicler, jadi seorang yang mencatat peristiwa-peristiwa, tentunya secara puitis, itu mengumpulkannya di dalam map saya yang dijepit di tepinya, dan kemudian map itu saya penuhi dengan kertas-kertas tulis, dan map itu saya taruh di tas sandang saya, ransel saya. Kemudian pada suatu waktu di tempat mahasiswa Pekalongan di Palputih, itu saya tulis, ketik puisi-puisi saya itu mana-mana yang saya rasa patut diketik. Sesudah selesai diketik, kemudian di dalam masa demo itu saya ketemu Arif Budiman, dan kemudian Arif bilang, Rif, ini apa itu? Ini puisiku. Kemudian dilihatnya, kemudian katanya, Fik, ini harus diterbitkan, harus. Nah, jangan dulu, jangan cepat-cepat. Biar beri saya kesempatan untuk merenung kembali dan kemudian menuliskannya kembali supaya lebih estetis. Kata Arif Budiman, ini kita sekarang kan seperti zaman revolusi, tidak ada lagi tempo, sudah dirampasnya puisi saya itu, yang sudah diketik itu. Nah, saya tidak bisa berbuat apa-apa, dan kemudian di ransel saya naskah-naskah puisi masih ada yang tulisan tangan, yang sudah diketik dibawa oleh Arif untuk diterbitkan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kemudian pada waktu itu saya sudah bukan lagi mahasiswa, tidak dapat lagi ikatan dinas, minta uang pada orang tua sudah malu. Apa yang saya lakukan untuk nafkah saya dagang batik, dan saya mondar-mandir ke Pekalongan untuk mengambil batik, istilahnya itu kulak, dan kemudian bawa ke Jakarta untuk dijual. Kemudian saya pergi ke Pekalongan dengan kereta, dan kembali dengan kereta juga masuk di Jakarta pada waktu malam hari, sudah lepas maghrib. Pada waktu itu ada jam malam, jadi jam malam itu menyebabkan seluruh penumpang itu harus menginap di stasiun Gambir. Kami pun menginap, saya pun menginap di sana. Kemudian ketika fajar sudah pecah, tas saya taruh, dan kemudian saya pergi kira-kira 1-2 meter dari tempat batik saya itu untuk menawar becak. Ketika saya berbalik sesudah menawar becak itu, saya lihat barang saya hilang semuanya. Jadi batik-batik itu dengan tas ransel yang berisi puisi saya. Puisi saya jumlahnya banyak, barangkali tidak akan kurang dari 100-200 puisi selama masa demo itu. Nah, saya terkejut sekali, tapi saya merasa bersyukur karena 2 hari sebelumnya puisi saya yang sudah diketik itu sudah diambil oleh Arif Budiman. Jadi Arif Budiman menyelamatkan puisi-puisi saya itu, dan itulah yang terbit sebagai buku Tirani dan Benteng tersebut. Sebenarnya saya bukan menyelamatkan apa-apa, memang kebetulan aja, soalnya saya butuh cepat sajak itu, Taufik masih mau memperbaiki. Memang tentu saya kira kalau hilang pun Taufik masih bisa menulis kembali, tapi mungkin tidak sama dengan aslinya, mungkin lebih baik, mungkin lebih buruk, nggak tahu. Ketika diterbitkan, sambutan orang ternyata besar sekali, bukan saja dari kalangan mahasiswa tapi juga dari kalangan sastrawan, karena sajak itu punya nilai puisi yang tinggi ya. Dan Taufik jadi dikenal sebagai penyair demonstran ya. Karena yang digambarkan Taufik itu seakan-akan apa yang dirasakan betul oleh para mahasiswa pada saat itu. Kawan-kawan yang pada tahun tersebut menjadi aktivis, yaitu pada tahun 66 dan sekitar itu, tentu saja sekarang pada tahun
pada tahun 2001 ini sudah tersebar di mana-mana, dan kemudian kalau yang betul-betul seumur dengan saya itu umumnya sudah pensiun karena sudah lewat masa kerja, jadi sudah lewat 55, sudah lewat 60 tahunan. Tentu saja ketika masih dalam umur produktif kami banyak bertemu, banyak berinteraksi dan banyak bersinergi, tapi pada saat sekarang ini itu sudah tidak terjadi lagi, sudah sangat berkurang. Bagi seorang seniman, bagi seorang sastrawan, pengaruh dari luar terhadap dirinya itu tidak dapat dielakkan, dan juga tidak perlu dielakkan karena itu perlu. Sebenarnya tidak ada yang orisinil di dalam cara saya baca puisi. Nama saya tidak orisinil. Suara saya baca puisi itu juga tidak orisinil, karena sebenarnya itu adalah suara ayah saya. Jadi wajah saya pun juga tidak orisinil. Dengan demikian, ketika ada perdebatan mengenai orisinalitas dalam karya dan sebagainya, itu saya tidak dapat mengikutinya dengan bersemangat. Karena apa? Saya sendiri tidak orisinil. Saya kira puisi-puisi saya juga saya ambil pengaruh-pengaruhnya dari sana sini dan sebagainya. Jadi bagi saya tidak ada lagi masalah orisinil atau tidak. Saya merasakan bahwa dengan sastra, terutama puisi, saya dapat mengekspresikan diri saya. Saya merasa bahwa inilah pernyataan diri secara total itu dapat saya lakukan melalui karya seni atau sastra yang satu ini. Tentu saja saya juga menulis esai, artikel, ada juga beberapa cerita pendek, pernah juga menulis drama, tapi rupanya memang puisi yang menjadi wahana bagi saya untuk menyatakan pikiran-pikiran saya, renungan-renungan saya. Karena saya dibesarkan di dalam lingkungan yang lingkungan keluarga Muslim yang taat, maka nilai-nilai yang ada di dalam agama ini itu secara intrinsik itu dinyatakan di dalam puisi-puisi saya. Jadi misalnya di dalam sebuah puisi saya digambarkan sebuah keluarga, seorang ibu yang mempunyai anak 3 orang, dan ketiga-tiganya pada zaman demo itu mereka hampir setiap pagi keluar rumah. Tidak dapat dicegah oleh ibunya, dan kemudian dia mendoakan ketiga anaknya itu dan kemudian memberi nasihat. Niatkan di dalam hatimu bahwa kamu itu karena sudah dizalimi ingin melawan kezaliman, ingin menegakkan keadilan, dan semuanya itu lakukanlah itu tanpa dengan rasa benci. Nah, ini penting sekali. Ini visi saya, dan visi saya ini sebenarnya adalah sebuah visi yang intrinsik di dalam Islam. Jadi jangan kamu melakukan perlawanan itu dengan rasa benci, walaupun di dalam peperangan sekalipun. Ini merupakan hal yang sangat asasi, dan ini saya gambarkan di dalam, saya masukkan ini dalam puisi saya. Peran keluarga di dalam apa yang saya jalani sebagai sastrawan itu penting sekali, dan itu sudah dimulai sejak dari ayah dan ibu saya, tentu saja juga adik-adik saya, dan di dalam 30 tahun yang terakhir ini yang luar biasa penting itu adalah peran dari Ati, istri saya, dan kemudian Bram, anak saya. Memang dari awal saya sudah merasakan bahwasanya hidup apabila menggantungkan nafkah semata-mata dari karya sastra itu tidak mungkin. Karena itu saya mengambil pekerjaan, mengambil sebuah pekerjaan yang tetap. Itu pun juga sudah ancang-ancangnya sudah dimulai ketika kuliah dulu. Di hari tua
kami ini saya juga tetap membantu aktivitas dan bidangnya Pak Taufik di bidang sastra ya. Malah belakangan ini sejak tahun 96, sejak ada sisipan kaki langit di dalam majalah Horizon. Nah, saya melihat di situ ada manfaat, faedahnya. Apa yang dikerjakan oleh Pak Taufik sekarang ini adalah meningkatkan minat baca dan menulis. Majalah Horizon adalah majalah sastra yang berisi puisi-puisi, cerita-cerita pendek, esai, pernah penggalan drama, juga pernah penggalan novel. Dan dalam perjalanannya yang 35 tahun itu telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan, terhadap pertumbuhan sastra di Indonesia. Dia berusaha mengawinkan secara pas pandangan-pandangan yang bersifat tasawuf di satu sisi, tapi pada sisi lain pandangan-pandangan yang terikat kepada hal-hal yang bersifat fikih. Gelombang mau datang, datanglah gelombang. Setiap air bah pasang dia senantiasa terhapus di atas banjir bandang. Banyak orang tenggelam tak mampu timbul lagi, lalu dia bilang begini, ya masing-masing kita akan punya rezeki sendiri-sendiri. Seperti bandul jam tua yang bergoyang, kau lihatlah kekayaan misterius mau diperiksa, kekayaan tidak jadi diperiksa, kekayaan mau diperiksa, kekayaan tidak diperiksa, kekayaan harus diperiksa, kekayaan tidak jadi diperiksa. Harus diperiksa. Bandul jam tua Westminster tahun 41 diproduksi, capek bergoyang begini sampai dia berhenti sendiri. Negeriku maling birokrasi.